Selama ini, banyak dari kita percaya bahwa pemeriksaan kesehatan secara rutin adalah hal yang selalu baik. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa, setelah melewati usia tertentu, beberapa pemeriksaan justru bisa menjadi berbahaya bagi kesehatan kita sendiri? Mungkin terdengar aneh, bahkan sulit dipercaya. Namun inilah kenyataannya. Tidak semua pemeriksaan dan tes medis itu aman, apalagi untuk tubuh yang telah menua dengan segala keunikannya. Faktanya, beberapa pemeriksaan yang paling sering ditawarkan kepada orang lanjut usia, justru bisa menimbulkan kepanikan yang tak perlu, peringatan palsu yang menakutkan, bahkan membawa kita menjalani prosedur yang berisiko dan membahayakan. Ini bukan untuk menakut-nakuti. Tapi semakin banyak dokter mulai menyadari hal ini, terutama mereka yang merawat pasien-pasien berusia 70 tahun ke atas. Kini, dunia medis mulai membuka mata terhadap sebuah kenyataan baru, bahwa pemeriksaan kesehatan yang sifatnya seragam, yang dulunya dianggap cocok untuk semua usia, ternyata bisa lebih banyak membawa mudarat daripada manfaat, khususnya bagi lansia. Dalam video ini, kita akan membahas secara jujur 5 jenis pemeriksaan kesehatan yang sebaiknya dipertimbangkan ulang oleh orang-orang seusia kita. Bahkan, banyak dokter senior pun memilih untuk tidak menjalani pemeriksaan-pemeriksaan ini untuk diri mereka sendiri. Kita akan melihat mengapa pemeriksaan-pemeriksaan ini begitu sering disarankan, apa saja bahaya tersembunyi yang terkandung di dalamnya, serta pilihan yang lebih aman agar kita tetap bisa memantau kesehatan tanpa menempatkan diri dalam risiko yang tidak perlu. Karena bapak dan ibu pantas mendapatkan perawatan yang menghargai usia, kondisi tubuh, dan kualitas hidup yang telah dijalani. Bila bapak atau ibu peduli pada kesehatan, tapi tidak ingin terjebak dalam pengobatan yang berlebihan, obat-obatan yang tak perlu, atau tekanan yang melelahkan dari sistem kesehatan saat ini, maka video ini bisa menjadi pencerahan yang penting. Tujuan kami bukanlah menakut-nakuti. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, kami ingin memberi bapak dan ibu kunci untuk mengambil keputusan kesehatan yang lebih bijak, dengan tenang, dan penuh kepercayaan diri. Mari kita mulai dengan yang pertama, jebakan kolonoskopi. Dahulu, pemeriksaan ini dianggap sebagai cara utama untuk mencegah kanker usus besar. Tapi setelah melewati usia 60 tahun, terutama jika tidak ada gejala apapun dan tidak ada riwayat keluarga, kolonoskopi bisa diam-diam berubah menjadi sesuatu yang lebih berisiko daripada bermanfaat. Pemeriksaan yang dulunya sangat membantu saat kita berusia 50 atau 60 tahun, justru bisa memicu stres, komplikasi, bahkan rawat inap setelah kita mencapai usia lanjut. Mengapa begitu? Karena prosedurnya tidak ringan. Butuh persiapan panjang untuk membersihkan usus, bius yang cukup dalam, dan proses memasukkan alat ke dalam saluran pencernaan. Bagi orang dewasa sehat sekalipun, ini sudah melelahkan. Apalagi bagi lansia. Tahap pembersihan usus dapat menyebabkan dehidrasi parah dan gangguan elektrolit, dua hal yang sangat berbahaya di usia lanjut. Sementara obat penenang yang digunakan seringkali bertahan lebih lama dalam tubuh lansia, memicu rasa bingung, pusing, hingga risiko jatuh yang tak bisa dianggap sepele. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah ini, banyak lansia di atas usia 75 tahun akhirnya menjalani perawatan atau operasi yang sebenarnya tidak perlu, hanya karena ditemukan polip kecil yang jinak. Padahal, polip semacam ini bisa butuh waktu 10-15 tahun untuk berkembang menjadi kanker. Dan bagi seseorang yang sudah berusia 75 atau 80 tahun, waktu selama itu mungkin tak lagi menjadi masalah nyata. Namun tetap saja, temuan itu memicu rasa takut. Lalu muncullah serangkaian tindakan medis lanjutan, biopsi, kolonoskopi ulang, bahkan pengangkatan sebagian usus. Semuanya atas nama pencegahan. Tapi saat risiko dari pengobatan justru lebih besar dari manfaatnya, maka yang tadinya dimaksudkan sebagai pencegahan bisa berubah menjadi penderitaan. Saya teringat pada satu kisah yang sangat membekas di hati saya. Seorang sahabat bernama Pak Gerard, usianya 82 tahun. Beliau masih aktif, jernih pikirannya, dan tampak sehat. Tapi suatu hari,
Ia akhirnya mengikuti saran untuk menjalani kolonoskopi rutin, padahal tidak ada gejala apapun. Selama persiapan, beliau mengalami dehidrasi berat. Setelah pemeriksaan selesai, beliau merasa bingung, terjatuh di rumah malam harinya, dan patah tulang panggul. Satu pemeriksaan itu saja membuatnya harus menjalani berbulan-bulan rehabilitasi, biaya rumah sakit yang tidak sedikit, dan stres yang luar biasa. Dan hasil dari kolonoskopi itu, tidak ditemukan masalah apapun. Saya tidak menyalahkan dokter. Mereka menjalankan apa yang dulu diajarkan. Tapi dunia kedokteran pun terus berkembang, dan kita juga harus berkembang bersama. Jadi, jika bapak atau ibu sudah berusia di atas 60 tahun dan tidak merasakan gejala apapun, sangat wajar untuk mengatakan tidak pada kolonoskopi. Sekarang ini sudah ada alternatif yang lebih aman. Tes feses yang tidak invasif, mudah dilakukan, dan mampu memberikan hasil yang cukup akurat bagi banyak orang. Ini tentang mempertimbangkan betul, apakah pemeriksaan yang kita jalani benar-benar memberi manfaat, atau justru hanya menambah risiko, rasa cemas, dan beban biaya. Kita perlu berhenti percaya bahwa semakin banyak tes, berarti semakin baik pula perawatannya. Setelah usia 60-an, justru perawatan terbaik seringkali berarti lebih sedikit intervensi, tapi lebih banyak pertimbangan matang. Menolak tes yang tak perlu bukan berarti kita mengabaikan kesehatan. Justru itulah bentuk cinta dan penghargaan kita terhadap tubuh sendiri. Sekarang, mari kita lanjut ke topik kedua. Kekeliruan seputar pemeriksaan pemindaian seluruh tubuh secara rutin setiap tahun. Banyak orang merasa aman dengan ide itu. Bayangkan jika ada sebuah mesin yang bisa memindai tubuh kita dari ujung kepala hingga ujung kaki, mendeteksi setiap masalah tersembunyi sebelum menjadi penyakit serius. Sekilas, terdengar seperti langkah pencegahan yang sangat cerdas. Bukan? Tapi kenyataannya, setelah usia 70 tahun, pendekatan semacam ini bisa menjadi lebih berbahaya daripada bermanfaat, meskipun niat awalnya sangat mulia. Karena apa yang sering terjadi setelah pemindaian tubuh menyeluruh justru adalah rangkaian rasa takut, pemeriksaan lanjutan yang invasif, dan kadang, operasi yang tak perlu. Semua itu bisa memperpendek umur, bukannya memperpanjang. Perlu dipahami bersama, pemindaian tubuh menyeluruh seperti MRI atau CT scan bukanlah pemeriksaan rutin untuk pencegahan umum. Mesin-mesin ini memang sangat canggih, mampu mendeteksi hampir semua hal, termasuk hal-hal kecil yang sebenarnya tidak berbahaya dan tidak akan pernah menjadi masalah dalam hidup kita. Tapi justru karena terlalu canggih, seringkali kita menemukan temuan kebetulan, seperti bintik kecil, bayangan samar, yang kemudian membuat kita terjebak dalam pemeriksaan demi pemeriksaan. Biopsi, tes lanjutan, dan pencarian tak berujung akan sesuatu yang mungkin tidak pernah akan menjadi penyakit. Mengapa hal ini lebih mengkhawatirkan setelah usia 70 tahun? Karena tubuh kita tak lagi sekuat dulu. Dulu, biopsi bisa terasa ringan. Sekarang, bisa menyebabkan infeksi, kolaps paru-paru, atau masa pemulihan yang berlarut-larut. Bahkan berbaring diam dalam mesin MRI bisa menjadi siksaan bagi sendi-sendi yang sudah tua. Dan ada hal lain yang sering terabaikan, beban emosional. Banyak lansia akhirnya hidup dalam bayang-bayang kekhawatiran yang terus-menerus. Takut akan apa yang mungkin terjadi, daripada menikmati kesehatan yang masih mereka miliki hari ini. Saya teringat akan seorang ibu bernama Ibu Beatrice, usianya 78 tahun, yang saya temui dalam sebuah kegiatan kesehatan. Saat itu, Ibu Beatrice tampak sehat, semangat, dan aktif berjalan kaki setiap hari. Tak ada keluhan apapun. Namun saat mengunjungi sebuah pameran kesehatan, beliau tergoda untuk mencoba pemindaian tubuh lengkap dari sebuah klinik keliling yang menawarkan harga murah. Dari situ ditemukan bercak kecil di ginjal. Sangat kecil, tak menyebabkan gejala apapun, dan besar kemungkinan tidak akan pernah mengganggu hidupnya. Tapi hanya satu kata, lesi, sudah cukup untuk membuat beliau panik. Sebulan kemudian, Ibu Beatrice menjalani operasi. Hasilnya, berbulan-bulan masa pemulihan, energi menurun,
komplikasi yang tak kunjung sembuh. Semua itu terjadi hanya karena sesuatu yang mungkin saja tetap diam dan tidak pernah mengganggu hidup beliau. Dalam dunia medis, ini disebut overdiagnosis, diagnosis berlebihan. Tapi dalam dunia nyata, ini adalah ketakutan yang tidak perlu, dan di sisi keuangan, adalah beban yang sangat berat. Karena kenyataannya, pemeriksaan-pemeriksaan seperti ini hampir tidak pernah ditanggung oleh asuransi atau jaminan kesehatan, kecuali ada alasan medis yang sangat jelas. Akhirnya, banyak lansia membayar dari kantong pribadi, karena percaya bahwa mereka sedang membeli rasa tenang. Padahal seringkali, yang mereka beli justru adalah pintu masuk ke dalam sebuah lingkaran medis, yang tak selalu ada akhirnya. Di usia seperti ini, tanggung jawab terhadap diri sendiri bentuknya menjadi berbeda. Tanggung jawab itu berarti mulai lebih percaya pada tubuh sendiri. Mendengarkan apa yang benar-benar kita rasakan, bukan hanya apa yang dikatakan oleh mesin-mesin canggih. Karena tidak semua bayangan pada layar itu layak mendapatkan rasa cemas atau tenaga kita. Tidak semua yang terlihat, tidak normal, benar-benar perlu ditindaklanjuti. Bila Bapak atau Ibu masih bersama kami sampai di titik ini, dan merasa nasihat ini bermanfaat, kami bersyukur. Silakan tulis angka 2 di komentar jika Anda merasa bagian ini membantu. Dan bila belum berlangganan, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video-video berikutnya yang kami buat khusus untuk membantu dan menginspirasi Bapak dan Ibu. Sekarang kita masuk ke topik ketiga, risiko dari pemeriksaan treadmill jantung yang berlebihan. Selama puluhan tahun, tes treadmill atau uji stres jantung dianggap sebagai pemeriksaan penting untuk mendeteksi masalah jantung, terutama pada lansia. Alasannya sederhana, membuat jantung bekerja keras, lalu melihat bagaimana responsnya. Tapi setelah usia 60-an, logika ini justru bisa berbalik membahayakan. Dan sayangnya, banyak lansia baru menyadarinya saat semuanya sudah terlambat. Apa yang dulunya bermanfaat saat usia kita 50-an atau awal 60-an, kini bisa berubah menjadi pemeriksaan yang menyesatkan, bahkan berbahaya. Mengapa demikian? Karena pada lansia, tes treadmill seringkali memberikan apa yang disebut dokter sebagai hasil positif palsu. Artinya, hasilnya terlihat seolah ada masalah pada jantung, padahal jantung kita sebenarnya baik-baik saja. Ini terjadi karena perubahan alami akibat penuaan. Pembuluh darah menjadi lebih kaku, tekanan darah lebih mudah naik turun, dan sinyal listrik dari jantung pun mulai berubah. Semua ini belum tentu menandakan penyakit. Tapi sayangnya, alat tes tidak bisa membedakan. Begitu melihat sesuatu yang mencurigakan, maka kita akan langsung diarahkan ke serangkaian tes lanjutan. Kateterisasi, angiografi, bahkan pemasangan ring atau operasi bypass. Dan semua prosedur ini mengandung risiko nyata. Risiko yang jauh lebih berat bagi tubuh lansia. Kita bicara soal perdarahan, cedera ginjal karena zat kontras, bahkan penurunan tekanan darah yang bisa sangat drastis. Tubuh yang menua lebih sulit pulih. Komplikasi bisa muncul satu demi satu. Apa yang bermula dari tes sederhana di atas treadmill, bisa berujung di ruang perawatan rumah sakit, dan kadang kita tak tahu bagaimana semua itu bisa terjadi begitu cepat. Saya teringat pada kisah Pak George. Beliau adalah pensiunan sopir bus, usianya hampir 70 tahun. Tak pernah mengeluh sesak napas, tak pernah merasakan nyeri dada, bahkan tak merasa lelah berlebihan. Saat menjalani pemeriksaan rutin, dokternya menyarankan tes treadmill, sekadar berjaga-jaga. Hasilnya, tidak terlalu jelas, tapi cukup membuat khawatir. 3 minggu kemudian, beliau sudah menjalani angioplasti, untuk sumbatan yang sebetulnya tak pernah menunjukkan gejala apapun sebelumnya. 1 bulan setelah tindakan tersebut, Pak George mengalami infeksi serius di tempat pemasangan kateter. Ia harus dirawat di ruang intensif, dan setelah itu, 6 bulan lamanya dihabiskan dalam masa rehabilitasi, disertai berbagai komplikasi. Kualitas hidupnya tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Maka, pertanyaannya, benarkah pemeriksaan treadmill itu sepadan? Hari ini, semakin banyak ahli jantung dan organisasi geriatrik mulai menyarankan untuk tidak lagi melakukan tes treadmill secara rutin pada lansia yang tidak menunjukkan gejala.
Ada satu hal yang mereka sepakati. Jika bapak atau ibu tidak mengalami nyeri dada, tidak sesak napas, dan tidak merasa cepat lelah tanpa sebab, maka pemeriksaan ini seringkali tidak memberikan manfaat nyata. Sebaliknya, justru ada risiko yang sangat nyata. Terutama jika tujuan hidup kita bukan untuk hidup selama mungkin, tetapi untuk menjalani hidup dengan baik. Kadang kita merasa tenang saat memeriksa kondisi jantung, karena jantung adalah simbol kehidupan itu sendiri. Dan karena jantung adalah simbol hidup, wajar jika kita ingin terus memastikan keadaannya baik-baik saja. Tapi disinilah letak kebijaksanaan. Menjadi tua dengan baik, bukan berarti mengejar setiap kemungkinan penyakit, tapi lebih kepada mendengarkan tubuh kita, menjaga kemandirian, dan menghindari intervensi medis yang justru bisa mengambil lebih banyak daripada yang diberikannya. Bukan berarti kita mengabaikan kesehatan jantung. Sama sekali tidak. Tapi daripada berlari di atas treadmill di ruang rumah sakit, lebih baik kita fokus pada hal-hal mendasar yang benar-benar menjaga jantung. Berjalan kaki setiap hari, makan dengan pola seimbang, dikelilingi orang-orang terkasih, dan mengelola stres. Itulah yang sungguh menyehatkan jantung setelah usia 70 tahun. Bukan alat-alat, bukan kabel-kabel, dan bukan tes yang awalnya dibuat untuk orang-orang yang usianya jauh lebih muda. Di usia ini, yang kita butuhkan adalah kebijaksanaan. Keberanian untuk mengatakan, tidak, meski ditawarkan dengan niat baik. Dan kesadaran bahwa menolak suatu pemeriksaan, terkadang, justru merupakan bentuk penghormatan tertinggi pada hidup kita sendiri. Sekarang, kita masuk ke poin keempat, jebakan kolonoskopi yang dilakukan secara rutin. Ketika mendengar kata, kanker usus besar, hati kita seringkali langsung berdebar. Penyakit ini memang dikenal datang diam-diam, tanpa gejala. Dan saat akhirnya muncul gejala, seringkali sudah dalam tahap lanjut. Itulah sebabnya selama bertahun-tahun, kolonoskopi dianggap sebagai senjata andalan dalam pencegahan kanker modern. Namun, inilah kenyataan yang jarang dibicarakan. Setelah melewati usia tertentu, khususnya setelah 60 tahun, risiko dari kolonoskopi seringkali lebih besar daripada manfaatnya. Bagi sebagian lansia, pemeriksaan ini bisa membawa lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Mari kita mulai dari prosesnya sendiri. Kolonoskopi membutuhkan pembiusan total. Dan pada usia lanjut, anestesi umum menyimpan risiko yang sangat nyata. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita pun berubah. Termasuk cara hati memproses obat-obatan dan cara otak merespons zat penenang. Karena itulah, banyak orang lanjut usia lebih rentan mengalami gangguan ingatan, kebingungan berkepanjangan, atau perasaan seperti berkabut setelah menjalani operasi, dan semua ini bisa bertahan selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Dan tentu, sebelum tindakan seperti kolonoskopi, ada satu tahapan yang paling diingat, persiapannya. Bagi bapak dan ibu yang pernah menjalaninya, pasti tahu rasanya harus meminum cairan pencahar dalam jumlah besar demi membersihkan seluruh sistem pencernaan. Bagi lansia, proses ini bisa sangat melelahkan, bahkan berbahaya. Dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit, kerja ginjal yang terganggu, hingga kelelahan fisik dan emosional, semuanya bisa terjadi hanya karena satu tahap persiapan ini. Satu langkah yang keliru, dan itu bisa berarti jatuh di kamar mandi saat malam hari. Ini bukan cerita yang dilebih-lebihkan. Kejadian seperti ini jauh lebih sering terjadi dari yang kita bayangkan. Apalagi bagi para lansia yang tinggal sendiri. Tapi yang paling sering dilupakan adalah soal masa manfaat dari tes ini. Kolonoskopi memang dirancang untuk mendeteksi polip yang bisa berkembang menjadi kanker, tapi butuh waktu 10 hingga 15 tahun hingga itu terjadi. Jadi, jika bapak atau ibu kini sudah berusia 70-an, dan hasil pemeriksaan sebelumnya selalu normal, kemungkinan polip tersebut menjadi bahaya dalam sisa waktu yang ada sangat kecil. Sebaliknya, risiko komplikasi seperti pendarahan, perforasi usus, dan efek samping obat-obatan justru meningkat tajam seiring usia. Saya teringat pada Ibu Alin,
seorang pensiunan guru berusia 78 tahun. Ia pernah menjalani kolonoskopi pada usia 68, lalu lagi di usia 73. Semua hasilnya baik. Tapi di usia 78, dokter menyarankan 1 kali lagi untuk berjaga-jaga. Ia pun setuju. Namun dalam prosedur itu, usus besarnya mengalami robekan. Komplikasi yang langka, tetapi serius. Ia harus menjalani operasi darurat dan menghabiskan hampir 1 bulan di rumah sakit. Ibu Alin memang selamat. Tapi sejak saat itu, ia tak pernah kembali sekuat dulu. Ia lebih mudah lelah, dan ketergantungan pada orang lain pun meningkat. Ia sering berkata, andai dulu ada yang memberitahu bahwa tes ini mungkin tidak sebanding dengan risikonya. Tapi mengapa hal ini terus terjadi? Karena dunia medis pun sering terjebak pada kebiasaan. Jika suatu pemeriksaan bermanfaat di usia 50, sering dianggap tetap relevan di usia 75. Padahal, tubuh yang menua mengubah segalanya. Apa yang dulu melindungi, kini bisa melemahkan. Dan rasa takut akan kanker, yang sangat wajar dan manusiawi, kadang menutupi hal-hal yang lebih penting di usia ini. Kemampuan untuk tetap bergerak, tetap jernih berpikir, dan tetap tenang menjalani hari. Tak ada satupun pemeriksaan, betapapun canggihnya, yang layak menggantikan ketiga hal itu hanya demi kemungkinan hidup lebih lama yang belum tentu pasti. Yang jauh lebih penting di usia ini adalah mengenali tanda-tanda nyata dari tubuh sendiri. Misalnya berat badan turun tanpa sebab, nyeri perut yang menetap, atau munculnya darah dalam tinja. Nah, itu perlu diperiksakan. Tapi jika tidak ada gejala dan hasil tes sebelumnya baik, kolonoskopi rutin justru bisa menjadi bahaya tersembunyi. Bukan hanya tidak perlu, tapi bisa mengganggu kesehatan dan kualitas hidup yang selama ini dijaga. Disinilah kita perlu mengambil kembali kendali atas tubuh dan kesehatan kita. Menjadi orang yang bijak berarti memahami setiap konsekuensi dari pilihan medis yang diambil. Bukan sekadar menerima tawaran pemeriksaan hanya karena usia kita dianggap sudah sepantasnya. Tubuh kita, yang telah melalui begitu banyak hal dalam hidup ini, layak diperlakukan dengan lembut, bukan dipaksa menghadapi risiko yang mungkin tak lagi memberi manfaat nyata. Jika ibu atau bapak merasa terbantu dengan penjelasan ini, tinggalkan angka 4 di kolom komentar sebagai bentuk kebersamaan kita. Dan jika bapak ibu belum berlangganan kanal ini, saya sarankan untuk melakukannya sekarang. Aktifkan juga ikon lonceng kecil, agar bapak ibu tidak melewatkan informasi penting dan penuh makna yang kami bagikan. Dukungan bapak ibu sangat berarti, karena membuat kami bisa terus menghadirkan konten yang bermanfaat dan menyentuh hati. Sekarang, mari kita lanjut ke poin kelima, yaitu pemeriksaan jantung berlebihan, yang ternyata bisa menjadi bumerang. Penyakit jantung, hanya mendengar namanya saja kadang membuat hati kita tidak tenang. Karena kita sering mendengar kisah, seseorang tampak sehat-sehat saja hari ini, tapi esoknya ia jatuh sakit, bahkan meninggal mendadak. Maka wajar, jika banyak dari kita ingin memeriksa jantung sejak dini, ingin memastikan segalanya aman. Itulah mengapa tes jantung dengan berjalan di atas treadmill atau suntikan pemicu stres jantung menjadi sangat umum dilakukan, terutama bagi yang berusia di atas 60 tahun. Namun ada satu kenyataan yang mengejutkan. Pada banyak orang lansia, terutama yang tidak mengalami keluhan jantung sama sekali, justru tes semacam ini sering menimbulkan lebih banyak mudarat dibanding manfaat. Kedengarannya memang menenangkan. Berjalan sebentar, jantung dipantau, lalu ditindak jika ada kejanggalan. Tapi kenyataannya, tak sesederhana itu. Faktanya, setelah melewati usia 60 tahun, tubuh kita memang mengalami perubahan alami pada sistem jantung dan pembuluh darah. Arteri jadi sedikit lebih kaku, mungkin ada penumpukan ringan, atau waktu pemulihan yang sedikit lebih lambat setelah beraktivitas. Ini wajar, bagian dari proses menua. Tapi sayangnya, pada tes jantung, tanda-tanda normal ini kadang dianggap sebagai kelainan yang mencurigakan. Akhirnya, pasien dirujuk untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
Bahkan bisa sampai ke prosedur medis seperti angiografi atau pemasangan ring. Disinilah risiko nyata mulai muncul. Karena prosedur seperti kateterisasi jantung bisa menyebabkan pendarahan, stroke, atau gangguan ginjal. Apalagi pada lansia yang pembuluh darahnya lebih rapuh dan ginjalnya lebih sensitif. Dan begitu kita masuk ke dalam siklus ini, rasanya sulit sekali untuk berhenti. Satu tes menuntun ke tes berikutnya, lalu ke prosedur selanjutnya. Hingga akhirnya kita menjalani serangkaian tindakan medis untuk sesuatu yang sebenarnya mungkin tak akan pernah menjadi masalah serius bagi hidup kita. Saya teringat pada kisah nyata seorang kakek berusia 76 tahun dari pedesaan. Namanya Pak Gerard. Ia merasa sehat, berjalan kaki setiap pagi, bermain dengan cucunya, tanpa keluhan apapun. Saat cek kesehatan rutin, dokternya menawarkan tes treadmill, hanya sebagai langkah pencegahan. Hasilnya menunjukkan sedikit kejanggalan. Ia dirujuk untuk kateterisasi jantung. Di sana ditemukan sedikit sumbatan ringan yang sebetulnya tidak mengancam. Tapi dokter memutuskan untuk memasang ring. Sayangnya, setelah tindakan tersebut, Pak Gerard mengalami komplikasi akibat obat pengencer darah. Ia mengalami pendarahan dalam dan harus dirawat di rumah sakit. 3 bulan berikutnya ia habiskan untuk pemulihan. Semua ini berasal dari satu tes yang sebenarnya tidak mendesak untuk dilakukan, dan dari satu masalah kecil yang mungkin tidak pernah membahayakan. Mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Karena ada rasa takut. Takut melewatkan sesuatu. Takut menyesal jika tidak melakukan apapun. Padahal, kadang justru dengan tidak terburu-buru, kita bisa menyelamatkan diri dari risiko yang lebih besar. Di tahap hidup seperti sekarang, sudah saatnya kita lebih memikirkan kualitas daripada kuantitas. Menjaga energi, kemandirian, dan kenyamanan jauh lebih penting daripada terus mengejar penyakit yang bahkan belum tentu ada. Hari ini, semakin banyak dokter jantung berpengalaman menyarankan agar lansia yang tidak memiliki keluhan sebaiknya tidak lagi melakukan tes jantung seperti treadmill secara rutin. Karena faktanya, bukti ilmiahnya belum cukup kuat. Tes seperti itu tidak terbukti menurunkan risiko serangan jantung, bahkan tidak berdampak pada angka harapan hidup. Dan jika tidak ada gejala nyata seperti nyeri dada, sesak saat berjalan, atau pusing, maka tes-tes ini bukan hanya tidak diperlukan, tapi juga bisa membawa risiko baru. Pendekatan terbaik bagi kita, para lansia, adalah mendengarkan tubuh sendiri. Bila suatu hari muncul rasa lelah yang tidak biasa, tekanan di dada, atau jantung berdebar tanpa sebab, maka memang sudah waktunya berkonsultasi. Tapi jika tubuh terasa bugar, tidur nyenyak, dan aktivitas masih lancar, maka sesungguhnya, tubuh kita sudah memberi sinyal yang jauh lebih jujur daripada alat medis manapun. Saat usia terus bertambah, cara kita menjaga kesehatan pun perlu berubah. Dari yang dulunya serba cepat dan intervensi medis, kini bergeser menjadi pengamatan yang bijak. Ini bukan menyerah, tapi justru bentuk kebijaksanaan. Bukan melawan segala kemungkinan penyakit, tapi melindungi apa yang paling berharga: waktu, kejernihan pikiran, dan martabat kita sebagai manusia. Karena justru di usia inilah, kita seringkali cukup bijak untuk mempertanyakan sistem. Untuk berhenti sejenak dan bertanya dengan tenang, apakah ini sungguh perlu untuk saya? Di tengah dunia yang selalu menuntut lebih banyak tes, lebih banyak obat, lebih banyak tindakan, kadang justru keputusan paling berani adalah memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa. Bukan karena tak peduli, tapi karena benar-benar memahami tubuh sendiri. Memahami nilai-nilai hidup, prioritas, dan batasan kita. Di usia ini, kesehatan bukan lagi tentang serangkaian tes otomatis atau protokol yang tidak mengenal siapa kita. Kesehatan seharusnya menjadi dialog yang hangat, percakapan terbuka tentang apa yang sungguh penting, tentang bagaimana kita ingin menjalani hidup, dan risiko seperti apa yang siap kita terima. Karena mengikuti prosedur yang dirancang untuk tubuh yang lebih muda, bisa menguras tenaga, mencuri ketenangan, bahkan merampas tahun-tahun berharga dalam hidup kita.
Bukan karena niat jahat dari para dokter, tetapi karena sistem tempat mereka belajar lebih sering mengejar penyakit daripada menjaga kesehatan sejati. Jika video ini membuat Bapak dan Ibu berpikir ulang, jika sudut pandang Bapak Ibu tentang kesehatan sedikit berubah, maka pesan kami sudah sampai ke tujuan. Dan ingatlah, menolak beberapa tes bukan berarti lalai menjaga kesehatan, tapi justru bentuk kebijaksanaan yang matang. Itu adalah sikap hati-hati yang menimbang manfaat dan risikonya dengan jernih. Karena tidak semua hasil tes akan memberi kejelasan. Terkadang, justru membuka pintu menuju diagnosis berlebihan, kecemasan, dan pengobatan yang tak benar-benar dibutuhkan. Karena itu, ambillah kembali kendali atas hidup Bapak dan Ibu. Saat berkonsultasi dengan dokter, bertanyalah dengan jujur dan terbuka, apakah pemeriksaan ini benar-benar akan membawa perubahan bagi kesehatan saya, atau hanya sekadar prosedur administratif? Ingatlah, di usia ini, waktu, tenaga, dan kenyamanan adalah harta yang sangat berharga. Bapak dan Ibu telah melalui banyak hal. Kini, saatnya menjalani hidup dengan bijaksana, bukan karena takut, tetapi karena memahami apa yang benar-benar penting. Jangan biarkan diri Bapak dan Ibu tenggelam dalam prosedur yang tak ada habisnya. Yang lebih penting adalah terang pengetahuan dan keberanian untuk bertanya. Bukan hidup dalam kekhawatiran akan sakit yang belum tentu datang, melainkan membangun hari demi hari yang penuh makna, yang berisi tawa, hubungan hangat dengan orang tersayang, dan rasa syukur karena masih bisa menjalani hari ini dengan damai. Terima kasih karena sudah menemani kami sampai akhir. Jika ada satu hal yang menyentuh hati Bapak dan Ibu dari video ini, silakan tulis di kolom komentar. Ceritakan bagaimana Bapak atau Ibu ingin menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Setiap komentar yang kami baca bukan hanya memberikan semangat, tetapi juga menguatkan kami untuk terus menghadirkan pesan-pesan yang bermakna. Jika video ini terasa bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada keluarga, sahabat, atau siapapun yang Bapak dan Ibu sayangi. Satu klik dukungan, satu jempol biru, satu langganan, adalah kekuatan besar bagi kami agar bisa terus berkarya. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Semoga kita bisa berjumpa lagi di video berikutnya, dengan hati yang lebih tenang, dan pikiran yang lebih terang.